Hello everybody, nice to meet you again with me Tri Cahyanti, and you can call me Miss Yanti as usual. And now we will learn about an exposition text. It is a new topic, but before that I hope all of you are in a good conditions and don't forget to be healthy and happy. And what we have learned today, I hope it will be useful for us. Now let's check exposition text. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan bahwa exposition text itu juga biasa disebut dengan argument text atau teks yang berisi dengan argumen-argumen atau pendapat-pendapat. Nah, teks ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama hortatory expositions dan analytical expositions. Nah, hortatory exposition itu yang seperti apa? Analytical exposition itu yang seperti apa? Let's check one by one. Hortatory exposition. Hortatory exposition adalah teks yang diawali dengan suatu pernyataan yang berisi masalah atau isu yang dijadikan sebagai tema tulisan. Jadi teks hortatory exposition diawali paragraf pertama, orientation-nya adalah adanya suatu masalah atau isu. Misalnya masalah merokok tidak baik untuk kesehatan. Itu bisa jadi menjadi salah satu isu. Kemudian, yang kedua, didukung oleh berbagai argumen atau pernyataan, serta bukti pendukung yang dapat mengarahkan pembaca pada sudut pandang penulis. Nah, di paragraf selanjutnya, nanti juga bisa dijelaskan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan karena alasannya ini, dan ini. Bisa juga disampaikan juga bukti-bukti riset ilmiah bahwa merokok memang dapat merugikan kesehatan dari si perokok ataupun perokok pasifnya. Setelah itu, ditutup dengan saran atau rekomendasi dari si penulis akan apa yang seharusnya dilakukan atau terjadi terkait dengan masalah atau isu yang ditampilkan di awal paragraf tersebut. Jadi, biasanya hortatory exposition itu diakhiri dengan saran atau rekomendasi. Biasanya berupa kalimat, in conclusion, it is not good for you to smoke. Misalnya, tidak bagus untuk kita merokok. Jadi, kita sebaiknya tidak merokok. Kata sebaiknya biasanya dipakai ya, should. Biasanya dipakai untuk menutup hortatory expositions. Untuk selanjutnya, analytical exposition sama analytical exposition diawali dengan pernyataan yang menunjukkan sikap atau opini dari penulis tersebut, didukung oleh berbagai pendapat juga, dan ditutup dengan penegasan atau pernyataan ulang tentang opini yang dinyatakan di bagian awal. Jadi perbedaan dari analytical dan hortatory exposition paling nampak adalah di akhir paragraf atau di reiteration-nya atau di kesimpulannya. Kalau hortatory exposition ada rekomendasi atau saran bagi pembaca, sebaiknya pembaca melakukan ini. Tapi kalau analytical exposition tidak disertai saran, hanya menyatakan kembali topik yang ada di awal tadi bahwa merokok memang mengganggu kesehatan. Jadi kalau analytical exposition diawali dengan merokok mengganggu kesehatan, didukung dengan pendapat-pendapat, dan diakhiri dengan kalimat merokok itu memang tidak baik untuk kesehatan, tanpa adanya rekomendasi. Itu adalah dua jenis text expositions. Kalau fungsinya, the function of exposition text adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa tema yang diangkat menarik untuk dibahas melalui pendapat-pendapat atau argumen yang dipaparkan. Selanjutnya, kalau untuk hortatory expositions, social function-nya bisa juga untuk
To persuade, untuk mengajak pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan rekomendasinya penulis. Itu untuk yang hortatory exposition. Jadi text exposition itu bisa juga disebut a persuasive text. Teks yang berfungsi untuk mengajak pembaca untuk bersikap bagaimana. Nah, ini generic structure-nya. Di sini ada thesis, itu biasanya pembukaan, ada di awal paragraf, argument itu di paragraf kedua dan seterusnya, tergantung nanti banyaknya pendapat yang dipaparkan. Reiteration atau conclusion itu di paragraf terakhir. Nah, ini setelah kita buat tabel akan nampak sekali perbedaannya antara hortatory expositions dengan analytical expositions. Kalau hortatory expositions ini masih sama ya, untuk tesis dan argumennya masih sama, berisi isu atau masalah yang akan diangkat. Kemudian argumennya berisi pendapat-pendapat juga. Nah, yang terakhir yang berbeda adalah di bagian reiterationnya. Kalau hortatory berisi rekomendasi atau saran dari sang penulis terhadap masalah yang menjadi tema tulisan. Jadi kalau hortatory, pendapat-pendapat tersebut diakhiri dengan saran atau rekomendasi, sebaiknya pembaca melakukan ini, sebaiknya pembaca tidak melakukan ini. Seperti itu. Tapi kalau analytical expositions tanpa ada rekomendasi, hanya menyatakan ulang bahwa ini tidak baik, ini bagaimana, seperti itu ya. Kemudian language feature-nya, ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan simple present tense. Simple present tense itu seperti apa? Yang memakai kata kerja pertama. Kemudian banyak menggunakan conjunction atau kata hubung seperti because of, so, therefore, the reason, dan lain-lain. Kemudian berisi argumen-argumen atau pendapat-pendapat. Lalu banyak menggunakan kata-kata yang mengandung sebab akibat atau cause effect. Dan selanjutnya menggunakan kosakata yang mampu membangkitkan emosi pembaca seperti amuse, concern, innocent, monster, and unreasonable, dan sebagainya. Nah, sekarang kita sampai kepada contoh hortatory expositions. Di sini ada cars and accidents. I will try to read it for you. Car is the most popular transportation. However, there are so many different causes of car accidents in the street. Ini adalah tesisnya atau orientationnya. Mobil adalah transportasi yang sangat populer. Akan tetapi ada banyak penyebab dari kecelakaan mobil, kecelakaan kendaraan di jalan. Cars bisa diartikan kendaraan ya di sini ya. Kemudian paragraf kedua mulai memaparkan pendapat-pendapatnya atau argumennya. Sometimes accidents are caused by bad weather. Ice or snow can make roads very dangerous. Accidents also can result from problem with the car. Even a small problem like a flat tire can be serious. Bad roads are another cause of accidents. Some accidents are caused by drinking too much alcohol. Nah, di paragraf 2 ini dipaparkan beberapa pendapatnya penulis tentang penyebab terjadinya kecelakaan kendaraan. Ada di antaranya penyebabnya adalah cuaca yang buruk. Kemudian ada jalanan yang beres atau bersalju. Kemudian juga masalah dengan mobilnya atau kendaraannya itu sendiri. Dan juga misalnya ini di sini ada flat tire, ban yang sudah tipis, atau bad roads, jalanan yang sudah rusak. Ini pendapat-pendapatnya. Dan diakhiri dengan
Knowing some factors causing accidents is extremely important to prevent accident while driving. Setelah mengetahui banyaknya faktor yang menyebabkan kecelakaan, it's extremely important, sangat penting untuk mencegah kecelakaan selama mengemudi. Nah, ini adalah contoh teksnya yang yang analytical. Yang analytical ini karena hanya penegasan ulang ya. Can you understand this text? Yes, thank you. And then, okay, is it enough? It is enough. Thank you very much for your attention, students, and keep fighting. See you again in the next chance. And don't forget to study hard and keep fighting. If you have any questions, you can ask me freely. Thank you very much. See you.